Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp5.041.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin itu sebesar Rp213.000. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar Rp108.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar Rp200.000. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar Rp5.162.900. Adapun sumbangan pembangunan masjid untuk lantai 2 pada bulan Maret 2024 yaitu sumbangan dari Ibu Hajah Banong sebesar Rp50.000, sumbangan dari Ibu Rumi sebesar Rp50.000, sumbangan dari tanpa nama sebesar Rp150.000, sumbangan dari tanpa nama sebesar Rp150.000, sumbangan almarhum Haji Abdul Rahman sebesar Rp7.500.000, sumbangan almarhumah Hajah Siti Rahma sebesar Rp7.500.000, sumbangan Ibu Ipatang sebesar Rp7.500.000, sumbangan dari M. Saleh sebesar Rp7.500.000, sumbangan dari Ibu Rosdiana sebesar Rp500.000, sumbangan dari Ibu Hajah Anisri sebesar Rp100.000. Total sumbangan sebesar Rp31.200.000. Jadi total sumbangan dari Desember 2023 sampai Maret 2024 yaitu sebesar Rp35.300.000. Jadi nanti insyaallah dananya akan digunakan untuk peristirahatan di lantai 2 insyaallah. Jika ada nanti sisanya insyaallah akan dilakukan pemasangan tegel untuk di lantai 2. Untuk kepada jamaah yang ingin berinfak untuk pembangunan masjid, bisa jamaah nanti tulis keterangannya di amplop. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Safaruddin S, keluarga Bapak Rusdiansyah K, keluarga Bapak Jamil, keluarga Bapak Haji Jamaluddin S. Alhamdulillah kami selaku panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda rezeki dan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi
Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Roni Mahmudin LC MPDI dengan judul keutamaan Iktikaf. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslim kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu qiyam Ramadan atau salat tarawih secara berjamaah. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ceramah tarawih malam ini kami mengangkat atau akan membahas secara singkat tentang keutamaan i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, i'tikaf itu adalah sunnah Rasulullah SAW, bahkan sunnah yang dianjurkan, ya, bahkan lebih dianjurkan lagi, lebih ditekankan lagi, yaitu pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya ketika memasuki bulan 10 terakhir Ramadan, maka beliau beriktikaf, ya, dengan para sahabat beliau, bahkan juga istri-istri beliau juga i'tikaf bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang keutamaan khusus i'tikaf, tentang berapa pahalanya, berapa ganjarannya, itu tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis-hadisnya, tapi antara hadis palsu dan hadis lemah. Tapi cukuplah i'tikaf Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan satu keutamaan, meskipun tidak disebutkan tentang keutamaan khususnya berapa pahala yang didapatkan. Tapi dengan i'tikafnya Nabi SAW dengan para sahabatnya itu sudah merupakan satu keutamaan, jamaah sekalian. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan khusus, ada hadisnya tapi hadis lemah, bahkan ada yang sampai derajat palsu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tikaf secara istilah, ya, atau secara bahasa dulu, secara bahasa i'tikaf itu artinya secara bahasa adalah menetapi sesuatu, ya, mendiami sesuatu, itu i'tikaf secara bahasa. Adapun secara istilah adalah menetap di masjid, ya, dengan niat untuk bertakarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu i'tikaf secara istilah. Berarti
I'tikaf itu harus di masjid. Ya. Tidak ada i'tikaf di rumah. Ya. Tidak sah i'tikaf di rumah. Jadi i'tikaf itu di masjid. Jemaah sekalian, ya sebagaimana yang tertulis yang tadi saya sampaikan, yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, niatnya. Ya, jadi bukan cuma sekedar menetap di masjid, bukan cuma sekedar tinggal di masjid, tetapi niatnya. Apa niatnya? Ada juga orang yang tinggal di masjid, tapi niatnya bukan i'tikaf, cuma sekedar duduk-duduk, bersantai-santai, istirahat. Meskipun dia menetap di masjid, tapi kalau niatnya bukan i'tikaf, maka tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, jadi niatnya jamaah sekalian. Niat adalah niat untuk i'tikaf, bukan cuma sekedar istirahat atau pindah tidur, pindah rumah, pindah ke mesin tidur, jamaah sekalian. Yang berikutnya i'tikaf itu harus ada amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan ibadah hablum minallah kita. Seperti apa kata ulama? Seperti sholat, memperbanyak sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib itu sudah pasti, tidak mungkin ada orang yang tidak pada sholat wajib, tidak mungkin. Ya, tetapi perlu ditambah dengan sholat sunnah. Itu yang diperbanyak. Kemudian memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, memperbanyak zikir. Jadi ini kata-kata memperbanyak. Jadi apa bedanya kalau datang ke masjid tidak jauh memperbanyak, tapi apa itu dengan di rumah? Sama saja, cuma pindah saja, pindah suasana saja. Jamaah sekalian. Jadi tujuan dari i'tikaf itu sebenarnya adalah agar kita lebih fokus beribadah. Karena kalau di rumah itu kita kurang fokus. Ya, belum lagi banyak sebelum kesibukan, belum lagi mau membaca Quran, tiba-tiba ada lagi ya pekerjaan dan seterusnya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu ya i'tikaf di masjid? Ya, karena itu tadi lebih fokus lagi untuk apalagi Rasulullah SAW i'tikaf itu 10 malam terakhir untuk meraih malam Lailatul Qadar. Ya, untuk meraih malam Lailatul Qadar. Itu itu di antara goalnya, di antara tujuannya, jamaah sekalian. Atau boleh kita katakan tujuan yang terbesar. Tujuan yang terbesar daripada i'tikaf itu adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu, jamaah sekalian, berdasarkan pendapat yang kuat para ulama, itu hanya terjadi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, apakah malam 21 kah, malam 22 kah, malam 23 kah? Ya, meskipun yang lebih rajih lagi adalah malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi jangan juga kita menyampingkan malam-malam genap. Ya, karena ini rahasia Allah. Ya, Nabi pun tidak menyebutkan secara pasti. Beliau iltamisu lailatul qadri ya fi asyrul awakhir, kata Nabi. Ya, carilah, raihlah malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, kata Nabi. Iya, dalam hadis yang lain di malam-malam 21, 23, di malam-malam ganjil. Tapi boleh jadi Lailatul Qadar itu justru turun, jamaah sekalian, atau justru ada pada malam-malam genap. Ya, pada karena itulah pentingnya orang i'tikaf. Kalau i'tikaf itu insya Allah kita terjaga. Karena apa? Kita ketika orang yang itu saling mengingatkan di situ. Ya, tidak mungkin ada yang beribadah yang lain misalnya tidur-tiduran lalu dibiarkan terus-menerus, tidak mungkin, kan pasti dibangunkan. Jadi maksudnya sholat malam. Ya, oleh karena itu sebagian masjid jemaah sekalian itu sholat tarawihnya itu dipindahkan ke sholat tengah malam, seperti malam terakhir sebagai masjid. Iya, jadi tidak ada sholat tarawihnya yaitu untuk 10 malam terakhir, tetapi diganti dengan sholat tengah malam atau seperti malam terakhir. Jemaah sekalian itu boleh-boleh saja, jemaah. Tetapi ada juga masjid yang mau combine, artinya dilaksanakan juga tarawih bagi yang mau tarawih, kemudian tengah malam bangun lagi, jadi 2 kali. Itu di sebagai masjid. Tapi ada juga sebagai masjid cuma satu saja. Jadi 10 malam terakhir itu sudah tidak ada lagi sholat tarawih. Iya, itu sholat tarawih punya sholat di awal malam.
Ya, kalau sholat tahajud artinya sholat di akhir malam, jamaah sekalian. Itu sebagian masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf begitu, jamaah sekalian. Ya, jadi karena waktu yang singkat ini saya tidak berpanjang lebar. Intinya adalah selama kita punya kesempatan waktu luang, tidak ada kesibukan, jamaah sekalian, maka hendaklah kita beriktikaf, jamaah sekalian. Beriktikaf berapa mungkin. Jika memungkinkan 10 hari 10 malam, jika memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan 10 hari 10 malam, ya bisa kita kurangi 9 hari 9 malam, atau 8 malam, 7 malam, ya, atau minimal 1 malam, ya, sehari atau 1 malam saja. Ya, kalau 1 malam saja berarti kita masuk i'tikaf itu, jamaah sekalian, sebelum maghrib. Ya, namanya kita i'tikaf 1 malam, jamaah sekalian. Masuk sebelum maghrib, kemudian keluar setelah sholat subuh. Yaitu i'tikaf 1 malam. Karena pernah Umar bin Khattab bernazar, dia waktu dia masih kafir, ya Rasulullah, dulu waktu saya masih kafir saya bernazar i'tikaf 1 malam. Maka ketika dia masuk Islam, dia ingin tunaikan nazar kata Nabi, au fi nadrak. Ya, tunaikan nazar itu. Berarti i'tikaf itu boleh cuma 1 malam. Ya, jadi i'tikaf itu boleh hanya satu malam. Maka sebagian ulama mengatakan boleh cuma 1 jam. Boleh 1 jam i'tikafnya, 2 jam. Iya, karena yang membatasi hanya 1 malam saja itu sebagian ulama. Ada juga ulama mengatakan minimal sehari semalam. Ada mengatakan minimal sehari semalam. Ya, ada yang mengatakan minimal 1 malam saja. Ada yang mengatakan minimal 1 jam saja. Bahkan ada yang mengatakan lebih kurang dari 1 jam pun boleh, setengah jam misalnya. Tapi niatnya adalah niat i'tikaf, kemudian memperbanyak ibadah, ya, sholat sunnah, zikir, tilawah. Bahkan juga sebagai ulama membolehkan adanya pengajaran situ, adanya pengajaran Al-Quran, taklim, atau pengajaran fikih, pengajaran hadis. Oleh karena itu sebagian masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf, program itu ada ada manual acaranya, ada rangkaian acaranya. Misalnya ada kajian duha, ada kajian asar. Saya dulu pernah waktu di Jakarta. Saya dulu kuliah di Jakarta, saya pernah i'tikaf di El Nusa, perusahaan Pertamina. Penuh, banyak sekali orang i'tikaf di situ. Ya, bahkan hampir semua pegawai El Nusa itu, Pertamina itu i'tikaf semua. Tapi i'tikafnya dia, karena dia kerja, saya perhatikan itu sama mereka juga ikut i'tikaf. Pagi dia pergi kerja, ya, pagi pergi kerja, nanti pas pulang kerja sore menjelang maghrib langsung masuk ke masjid. Iya, jemaah sekalian, langsung masuk ke masjid. Itu masjidnya besar, jemaah sekalian, karena masjid Pertamina, ya, saya punya perusahaan swasta, jemaah sekalian. Itu gratis, tidak dibayar. Ya, tidak ada yang dibayar, pokoknya makanan dijamin semua, jemaah sekalian. Banyak juga dia program-programnya, ada kajian duhanya, ada kajian tarawihnya, ada, jamaah sekalian, banyak dia punya kajian. Artinya i'tikaf itu bukan cuma sekedar sholat, zikir, doa, ya, baca Quran, tapi boleh dilakukan dengan itu tadi, dengan kajian-kajian, ya, untuk menambah ilmu, jamaah sekalian. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, jamaah sekalian. Ya. Kalau orang sudah i'tikaf maka tidak boleh dia keluar kecuali dalam kondisi yang darurat. Ya, misalnya mau buang hajat, kebetulan di masjid itu tidak ada WC, maka dia boleh pulang ke rumah atau pergi ke rumah tetangga. Atau misalnya dia makan, minum karena masjid tidak siapkan misalnya, maka dia harus terpaksa pulang ke rumah makan, itu boleh. Balik lagi ke tempat ke masjid itu untuk i'tikaf itu boleh. Jadi i'tikaf tidak batal, jamaah sekalian. Selama masjid tidak memfasilitasi makanan dan minuman mereka untuk sahur dan berbuka, maka boleh dia pulang ke rumah. Tapi sekarang alhamdulillah itu masjid-masjid di sini dia buka program, ada yang berbayar juga, ada yang sukarela juga, ada juga yang menentukan sekian selama 10 hari, ada juga yang gratis sama sekali. Ya, ada juga yang gratis full.
sama sekali tidak membayar apa-apa, bahkan sampai laundrynya pun digratiskan. Laundrynya jamaah itu tergantung dari kekuatan dana atau finansial dari masjid tersebut. Jamaah sekalian, demikian jamaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah sesuai dengan kemampuan kita jamaah sekalian. Apakah kita bisa full 10 hari 10 malam atau kurang daripada itu? Fattaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami tutup dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.